Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadria Cahyani dengan NIM Kian 0025099 dari kelompok A2 yang menjelaskan mengenai neuroendokrin. Ini untuk soal yang pertama, jelaskan letak atomis dari substansia nigra. Nah, jadi sebelumnya substansia nigra itu merupakan bagian dari mesencephalon atau di bagian midbrain atau otak tengah. Nah, jadi secara anatomi mesencephalon ini tersusun beberapa struktur utama. Yang pertama ada tektum yang di bagian dorsalnya, dan dibagi menjadi dua, yaitu ada di colliculus superior dan colliculus inferior. Lalu yang kedua di bagian tengahnya ada tegmentum. Nah, di bagian tegmentum ini dia terletak di semacam nigra ini terletak di antara tegmentum dan crus cerebri yang terdiri atas pars compacta dan pars reticulata. Nah, pada penyakit Parkinson ini yang terkena itu di bagian pars compacta karena di pars compacta ini dia mengandung neuron dopaminergic. Lalu yang ketiga ada crus cerebri yang terdiri dari bagian ventral. Nah, ini untuk gambarnya. Nah, ini untuk bagian tektum, dia letaknya di bagian dorsal, lalu ini tegmentum, dan di sini bagian crus cerebrinya. Nah, ini substansi nigra. Nah, baik, selanjutnya untuk soal yang kedua, struktur anatomi penyusun ganglia basalis. Nah, jadi sebelumnya ganglia basalis ini kan kumpulan substansia grisea atau kumpulan neuron yang terletak di sentral hemisferium cerebri atau di antara talamus dengan substansia alba hemisferium cerebri. Nah, ganglia basalis ini dia berfungsi untuk mengatur gerakan sadar, mengatur tonus otot, menghaluskan gerakan, lalu menghambat gerakan yang tidak diinginkan, dan untuk pembelajaran motorik. Nah, kerusakan ganglia basalis ini tidak menyebabkan penyakit contohnya seperti Parkinson yang contoh gerakannya itu ada gerakan lambat, tremor, dan rigiditas. Nah, lalu selanjutnya Nah, jadi ganglia basalis ini disusun pertama oleh nukleus caudatus. Nah, nukleus caudatus itu berbentuk seperti huruf C atau koma panjang yang mengikuti bentuk ventrikel lateral dengan cabut di anterior dan masuk di posterior sebagai cauda. Nah, jadi di sini untuk bagian nukleus caudatusnya tuh ini yang bentuknya tuh warna merah. Ini dia di bagian kepalanya, di bagian badannya, dan ini di bagian ekornya. Nah, lalu untuk bagian-bagian sendiri, yang pertama ini cabutnya, itu bagian kepala, dan dia itu merupakan bagian paling besar. Dia letaknya di anterior atau bagian depan, lalu dia menonjol ke konus anterior ventrikel lateral dan melarikan diri nanti ke dalam putamen. Lalu selanjutnya di bagian korpus atau di bagian badan, nah dia itu letaknya di bagian tengah dan mengikuti dinding ventrikel lateral. Lalu sedangkan di bagian cauda atau di bagian ekornya, dia kalau letaknya di posterior, jadi dia makin mengecil gitu di bagian kaudanya. Lalu dia melengkung ke arah lobus temporalis dan berakhir di kompleks amygdaloideum. Nah, artinya itu ekor nukleus caudatus itu berarti sangat dekat dan berhubungan dengan amigdala. Jadi ada hubungan antara sistem motorik dan sistem emosi. Lalu selanjutnya yang kedua ada disusun oleh nukleus lentiformis. Nah, kalau nukleus lentiformis ini dia disusun oleh putamen dan globus pallidus. Nah, terus di sini juga terlihat dari gambarnya. Nah, ini lentiform nukleus. Ini ada putamen dan globus pallidusnya. Nah, jadi disebut lentiform karena bentuknya itu menyerupai lensa. Nah, yang pertama ada putamen. Nah, putamen dia itu letaknya di paling lateral, lalu dia warnanya itu lebih gelap dan berfungsi menerima input dari konteks cerebri. Lalu ada globus pallidus. Nah, dia itu terbagi menjadi dua, ada globus pallidus externus yang terletak di bagian luar dan globus pallidus internus yang terletak di bagian dalam, yang merupakan jalur output utama ganglia basalis menuju talamus. Nah, untuk globus pallidus sendiri dia itu letaknya lebih medial dan warnanya lebih pucat karena banyak serbuk mielin. Nah, serbuk mielin itu kan dia juga langsung dari lemak-lemak itu, makanya warnanya jadi lebih pucat. Nah, selanjutnya ada struktur anatomi penyusun ganglia basalis. Nah, itu yang ketiga ada korpus amygdaloideum. Nah, dia itu ini ya, gambarnya seperti ini. Nah, dia itu berhubungan dengan sistem limbik yang letaknya itu ada di lobus temporalis medial seperti sini. Lalu itu dekat umpus dan hipokampus yang fungsinya itu berkaitan dengan emosi, ketakutan, memori emosional, dan respons stres. Lalu penyusunan keempat itu ada claustrum. Nah, claustrum dia tuh
merupakan lembaran tipis di substansi agresial. Nah, laminar agresial tipis ini dia letaknya di antara putamen dan insula. Ini putamennya, ini insula. Nah, urutan dari lateral ke medial itu ada insula, lalu claustrum, lalu putamen. Nah, lalu ini kalau misalnya berdasarkan skema ini, jadi kan striatum ini kan terdiri nukleus paulus dan putamen. Nah, striatum ini adalah tempat utama masuknya sinyal dari kotak cerebri. Lalu lentivum nucleus dia terdiri dari putamen dan globus pallidus. Jadi disebut lentivum karena benar seperti lansal. Corpus striatum merupakan gabungan dari chordatus putamen dan globus pallidus. Nah, jadi yang menyusun ganglia basalis. Selanjutnya jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalitis. Jadi sebelumnya batang otak itu dia terdiri dari tiga. Yang pertama ada mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Nah, letaknya ini dia di fossa cranii posterior pada bagian basal occipitalis. Lalu dia berhubungan dengan cerebellum dan sebagian besar tertutupi oleh cerebellum itu. Lalu dia ke arah caudal, dia berlanjut sebagai medulla spinalis tepat di bawah. Lalu kalau misalnya di tepat di bawah foramen occipital magnum rostral, dia nanti berlanjut sebagai diencephalon. Nah, ini untuk gambar-gambar bagiannya. Ini ada midbrain, pons, lalu ada medulla oblongata. Nah, Produk cerebri ini dia juga mengandung banyak nuklei. Yang pertama ada nuklei nervus cranialis dari kelas 3 hingga ke 12. Lalu nuklei struktur dan substansia nigra yang di mesencephalon, lalu nuklei pontis dan nuklei olivarius di medulla oblongata. Nah, jadi tiga-tiganya ini yang saya sebutkan tadi, mereka itu berperan dalam sirkuit regulasi motorik. Sedangkan kalau misalnya nuklei corpora quadrigemina mesencephali, dia itu fungsinya sebagai penghubung penting pada jalan visual dan auditoris. Nah, ini yang struktur yang pertama itu ada mesencephalon. Nah, mesencephalon dibagi menjadi struktur eksternal dan internal. Yang pertama ini ada struktur eksternal mesencephalon. Jadi mesencephalon itu merupakan bagian otak yang pendek, panjangnya itu kira-kira 2 cm. Nah, mesencephalon dia itu menghubungkan antara pons dan cerebellum dengan prosencephalon. Nah, yang pertama di bagian anteriornya di mesencephalon itu dia terdapat cekungan yang dalam pada garis tengah yang disebut dengan fossa interpendicularis. Lalu kedua sisinya itu nanti dia juga dibaca oleh huruf cerebri dan lantai fossa interpendicularis itu nanti ditumis oleh pembuluh darah kecil yang disebut dengan substansia perforata posterior. Lalu selanjutnya untuk di bagian lateralnya itu ada di brachium superior inferior yang berjalan ascendens ke arah anterolateral. Nanti brachium superior itu berjalan dari colliculus superior ke corpus geniculatum lateral dan tractus opticus. Nah, ini gambarnya. Nah, ini superior colliculus, nanti dia ke lateral geniculatum nucleus. Nah, ini nih. Di bagian lateralnya yang gambarnya itu. Nah, sedangkan kalau brachium inferior nanti dia menghubungkan colliculus inferior ke corpus geniculatum medial. Itu gambarnya. Ini inferior colliculus nanti dia menghubungkan ke medial ini geniculatum nucleus. Lalu di bagian posteriornya nanti dia terdapat penonjolan disebut dengan corpora quadrigemina yang terdiri dari colliculus superior sebagai pusat refleks visual dan colliculus inferior dia sebagai pusat refleks auditoris. Nah, di bawah colliculus inferior ini 3,5 keluar nervus trochlearis yang melingkar ke lateral kemudian keluar melalui dinding lateral sinus cavernosus. Nah, ini juga gambarnya nanti dia keluar ada ini gambar di bagian posteriornya. Nah, nanti dia keluar
nervus trochlea atau nervus keempat. Nah, di tektumnya ini dia terbagi jadi colliculus superior dan colliculus inferior. Nah, lalu selanjutnya untuk di bagian struktur internal mesencephalonnya, jadi mesencephalon ini dia setinggi aqueductus cerebri yang dibagi menjadi bagian dorsal yang disebut dengan tektum. Nah, tektum itu tadi yang dia membagi jadi colliculus superior dan colliculus inferior, lalu dan ventral yang disebut dengan pedunculus cerebri. Nah, ini yang disebut dengan pedunculus cerebri. Nah, tektum itu memiliki talian di permukaannya, yaitu dua colliculus superior dan dua colliculus inferior. Nah, pedunculus ini cerebri dia terdiri dari dua bagian, yaitu ada rus cerebri dan tegmentum. Nah, ini dia terdiri ini tegmentum dan ini rus cerebrinya. Nah, dia dibatasi oleh suatu pita substansia grisea yang disebut dengan substansia nigra. Nah, ini dia yang pita tipisnya itu yang disebut dengan substansia nigra. Lalu dia di bagian tengahnya terdapat aqueductus cerebri sylvii yang menghubungkan antara ventriculi tertius dan quartus. Nah, lalu terdapat juga nuclei nervi cranialis 3 dan 4, yaitu oculomotor ini dan trochlearis. Nah, lalu untuk fungsi mesencephalon sendiri itu, yang untuk colliculus superiornya itu berfungsi sebagai koordinasi gerakan kepala, mata, dan badan terhadap respon visual. Sedangkan kalau colliculus inferior dia sebagai respon auditory. Lalu substansi nigra dextra sama sinistra dan nucleus sulfur itu berhubungan dengan lingkungan basalis untuk membantu mengontrol gerakan dan dari gyrus ascendens ascendens. Lalu yang kedua ada pons. Nah, pons itu dia letaknya di inferior mesencephalon dan superior medulla oblongata, panjangnya 2,5 cm. Nah, diberi nama pons itu karena dia benar seperti jembatan yang menghubungkan kedua hemisferium cerebelli. Nah, lalu pons itu melekat pada cerebellum melalui 3 pedunculi cerebellaris. Lalu permukaan anterior pons itu dia cembung dari satu sisi ke sisi lain, menunjukkan band saraf lintang yang konvergen pada masing-masing sisi membentuk peduncularis cerebellaris medius. Nah, ini untuk bagian pos sendiri. Nah, lalu pada bagian garis tengah terdapat lalu jangkau disebut sulcus bacillaris yang ditempati oleh arteri bacillaris pontis. Lalu pada tiap sisi pons pada permukaan anterolateral nanti keluar nervus vagus dan sulcus antara pons dan medulla oblongata. Dari medial ke lateral keluar nervus abducens, facialis, dan vestibulocochlearis. Nah, ini untuk gambarnya mungkin ini ada groove for basilar artery, tadi yang arteri bacillaris, masih ada abducens, nervus abducens. Nah, lalu selanjutnya untuk di permukaan posterior pons itu nanti tertutup oleh cerebellum. Nah, sebelah lateralnya di bagian posterior itu juga dibatasi oleh pedunculus cerebellaris superior dan dibagi di bagian simetris oleh sulcus medianus posterior. Nah, di sebelah lateral sulcus medianus ini terdapat penanjak yang disebut eminensia mediana yang berlanjut ke inferior dan mulus nanti dia menjadi colliculus facialis. Dan di sebelah lateral eminensia dan colliculus facialis nanti dia dibatasi oleh sulcus limitas. Dan di sebelah lateral sulcus limitas nanti terdapat area vestibuli. Nah, untuk fungsi pons sendiri dia nanti mengandung nervus ascendens dan nucleopontinus dan nanti dia menilai input saraf dari area motoris cortex cerebri ke cerebellum, lalu mengandung nuclei vestibularis untuk keseimbangan, mengandung pusat respirasi, dan terdapat nuclei nervus cranialis 5, 6, 7, dan 8. Nah, yang ketiga ada medulla oblongata. Nah, untuk medulla oblongata ini dia membentang dari sulcus spontaneus inferior hingga medulla spinalis yang berakhir setinggi foramen occipital magnum. Nah, dia panjangnya sekitar 3 cm. Nah, nanti dari medulla oblongata ini dia terdapat fisura mediana anterior yang dibatasi pinggirnya oleh piramis. Nanti dia ada fisura mediana anterior. Nah, lalu di bagian posterior lateralnya nanti dia tuh dapat oliva yang merupakan elevasi berbentuk oval karena adanya nucleus olivarius inferior. Lalu
posterior oliver terdapat pedunculus cerebellaris inferior menghubungkan medulla oblongata dengan cerebellum. Lalu di dalam sulcus di antara oliver dan pedunculus cerebellaris inferior. Nah, ini nanti ya itu akan muncul fibula radicularis nervus glossopharyngeus, nervus vagus dan radicularis nervus accessorius. Lalu untuk pada aspek posteriornya nanti bagian setengah kanila membentuk bagian dasar dari ventriculus quartus. Lalu di bagian bawahnya aspek posterior terdapat sulcus medianus posterior. Lalu di sisi sulcus medianus posterior terdapat penanjak yang disebut dengan tuberculum gracilis, dan nanti di sebelahnya lagi itu terdapat tuberculum cuneatus. Nah, lalu tepat di lateral tuberculum cuneatus tadi terdapat tuberculum cinerum yang dibentuk oleh tractus descendens nervi trigeminalis. Lalu untuk fungsi medulla oblongata sendiri, dia mengandung ascendens and descendens. Antrum medullaris merupakan nuklei yang terlibat dalam fungsi kontrol di jantung, tekanan darah, respirasi, batuk, mual, dan muntah. Lalu dapat nuklei nervi cranialis, ada nervi cranialis 8, 9, 10, 11, dan 12. Lalu selanjutnya ini untuk laporan yang kedua. Yang pertama ada sistem vaskularisasi circulus arteriosus willisi. Nah, dia terlihat dari gambar. Jadi untuk circulus arteriosus willisi ini dia merupakan suatu cincin anastomosis arteri yang terletak di dasar otak melalui daerah hipofisis dan chiasma opticum. Nah, struktur ini berfungsi sebagai jalur kolateral yang menjaga suplai darah ke otak apabila terjadi penyumbatan pada salah satu pembuluh darah utama. Nah, jadi nanti dia tuh ada arteri intracranial utamanya yang dibagi menjadi sirkulasi anterior. Nah, untuk sirkulasi anterior nanti dia disuplai oleh arteri carotis internal utamanya, dan sirkulasi posteriornya nanti dia disuplai oleh arteri vertebralis dan arteri basilaris. Nah, nanti jalur ini akan membentuk pasokan darah utama di otak. Nah, yang pertama ada sirkulasi anterior dulu. Nah, nanti arteri carotis interna itu dia akan memasuki tengkorak dan terutama menyuplai bagian depan dan tengah dari otak. Nah, jadi arteri carotis interna ini dia merupakan pembuluh darah utama yang bercabang menjadi arteri cerebral anterior dan media. Lalu selanjutnya ada arteri oftalmika. Nah, dia merupakan saluran intrakranial utama yang pertama. Nanti dia akan menyuplai di bagian mata dan struktur di sekitarnya. Lalu selanjutnya ada arteri choroidalis anterior. Nah, dia nanti akan menyuplai darah ke struktur vital di dalam otak, termasuk tractus opticus, hippocampus, dan plexus choroid. Lalu ada arteri cerebral anterior yang dia akan menyuplai bagian medial dan superior dari lobus frontalis dan parietalis. Lalu ada arteri communicating anterior. Nah, jadi sebagai jembatan yang menghubungkan arteri cerebral anterior kiri dan kanan untuk melengkapi bagian depan circulus wills. Nah, jadi ini nanti dia ini yang antara cerebral anterior sebelah sini, nanti yang di sini yang sebelah desanya gitu. Lalu juga ada arteri cerebral media. Nah, dia merupakan cabang terbesar dari carotis interna yang menyuplai permukaan lateral hemisfer cerebral. Jadi termasuk area motorik dan sensorik. Ini untuk gambarnya sendiri. Ini ada yang tadi ophthalmic artery yang bisa menghubungkan mata. Baik, selanjutnya ada sirkulasi posterior dan circulus willis. Nah, dia nanti itu akan menyuplai ke batang otak, cerebellum, dan lobus occipitalis. Yang pertama ada utamanya ada arteri vertebralis dan basilaris. Nah, untuk arteri vertebralis dia itu merupakan arteri utama di leher yang memasuki tengkorak dan bergabung nanti dia membentuk arteri basilaris. Nah, ini di sini dia letaknya. Nah, ini arteri basilaris di sebelah sini. Nah, lalu nanti ada yang kedua ada arteri spinalis anterior. Nah, arteri spinalis anterior ini dia berasal dari arteri vertebralis yang sini, di cabangnya itu. Nah, cabang utama dari arteri vertebralis yang menyuplai permukaan bawah cerebellum dan medulla. Lalu juga ada arteri cerebral inferior posterior.
Di sini lagi, dia merupakan cabang utama juga dari arteri vertebralis yang menyuplai permukaan bagian depan sumsum tulang belakang. Maaf tadi yang arteri cerebral inferior posterior, dia itu cabang utamanya dari arteri vertebralis yang menyuplai permukaan bawah cerebellum dan medula. Lalu selanjutnya ada arteri basilaris ini termasuk yang utama juga dari arteri vertebralis. Nah, dia ini terbentuk dari gabungan arteri vertebralis. Nah, arteri ini nanti membentang ke atas di sepanjang batok otak dan menyuplainya melalui beberapa cabang kecil. Lalu selanjutnya ada arteri cerebral inferior anterior. Nah, yang ini. Nah, dia itu bercabang dari bagian arteri basilaris untuk menyuplai bagian depan dan bawah dari cerebellum. Selanjutnya ada arteri pontin. Nah, ini yang ada 4 ini ditunjuk. Nah, dia itu merupakan berbagai cabang kecil yang menyuplai pons pada batang otak. Lalu ada arteri cerebral superior. Nah, dia ini cabang di dekat bagian atas arteri basilaris untuk menyuplai bagian atas dari cerebellum. Lalu ada arteri cerebral posterior. Nah, dia merupakan cabang terminal dari arteri basilaris yang menyuplai locus occipitalis dan locus temporalis bagian bawah. Lalu ada arteri komunikasi posterior. Nah, ini ada arteri communicating posterior. Nah, dia itu menghubungkan antara arteri karotis interna dengan arteri cerebral posterior. Nah, ini memang bukan ini, dua ini yang akan melengkapi dari bagian belakang circulus Wills. Lalu selanjutnya nervus cranialis yang nukleus atau tempat koloninya terletak di bagian pelus adrenoma namun fungsinya. Nah, ini sebelumnya ada 12 saraf kranial, dimulai dari saraf pertama itu ada olfactorius, opticus, oculomotor, trochlear, trigeminal, obtus, dan facialis, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus, accessory, dan hypoglossal yang masing-masing nervus itu mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Tapi yang untuk controlling pons itu yang pertama ada nervus 5 atau nervus trigeminus. Nah, nervus 5 ini, nervus trigeminus ini, nah, dia fungsinya sebagai face sensation and chewing. Nah, dia nanti keluar dari sisi lateral ponsnya. Nah, fungsinya itu sensorik wajah, rongga mulut, kornea, dan motorik otot mastikasi. Nah, dia juga memiliki 3 cabang. Kalau yang nervus 5 ini, nanti dia ada V1, V2, dan V3. V1 ada ophthalmicus, V2 maxillaris, dan V3 ada mandibularis. Nah, yang kedua, nanti dia ada nervus 6, nervus abducens. Nah, dia keluarnya pada sulcus pontomedularis, dan nanti dia menginervasi apparatus lateralis. Nah, dia fungsinya sebagai untuk menggerakkan mata ke arah lateral. Ini sebagai eye movement. Nah, ini seperti sini nih, nervus abducens. Ada yang nomor 5, yang terminal tuh ini. Lalu selanjutnya nervus 7, nervus facialis. Nah, dia keluarnya di sudut cerebellopontine angle bersama nervus 8 atau vestibulocochlearis. Nah, dia fungsinya sebagai pengatur ekspresi wajah, mengatur lakrimal atau kelenjar air mata, lalu mengatur saliva atau kelenjar air lidah, dan mengancapkan dua berliga anterior dari lidah. Lalu ada nervus level atau vestibulocochlearis. Nah, dia juga keluarnya pada cerebellopontine angle dari pars vestibularis dia fungsi untuk keseimbangan dan pars cochlearis yang fungsinya untuk pendengaran. Nah, ini untuk gambarnya juga yang lebih jelas dari yang nervus cranialis yang keluar dari pars. Baik, cukup sekian dari saya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.